terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diperkenankan hadir pada ibadah Hari Raya Persembahan kedua tahun ini. Dan meskipun saat ini kita merayakan hari istimewa ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun tentunya sukacita kita tidak berkurang. Dan sebelumnya kita akan mengamini sebuah persembahan pujian tentang ucapan syukur sebuah hati atas kebaikan Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Setiap hari kita dipelihara oleh-Nya. Maka sudah sepatutnya kita mengaturkan syukur kepada-Nya. Mari kita dengan penuh ucapan kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama kita awali ibadah saat ini, kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan Srengenge Himna. Thank you.
Marilah kita mengambil saat teduh. Kita kuduskan ibadah kita dengan mengaku yang demikian. Ibadah hari raya unduh-unduh Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Dinoyo kita lakukan dengan menyebut nama Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tercurah bagi umatnya. Amin. Jemaat dipersilahkan. Saudaraku jemaat Tuhan, marilah kita mengakui segala kekurangan kehidupan kita sebelum kita melanjutkan ibadah di hadapan Tuhan, agar senantiasa kita boleh berkenan, bahkan persembahan kita hari raya unduh-unduh berkenan di hadapan Tuhan. Menghantar kita untuk bersyukur dan mengakui segala kekurangan kita di hadapan Tuhan Gembala yang baik. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan pengakuan pemazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian pemazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang memberikan jaminan bagi hidup kami tidak pernah mengalami kekurangan. Bahkan sebuah pengakuan pemazmur bagaikan domba yang selalu dibawa kepada rumput, di padang rumput yang hijau menyegarkan kehidupan, menenangkan jiwa karena kecukupan dari Tuhan itu. Bahkan kami bersyukur selalu hidup dalam kebenaran Tuhan atas Gembala yang baik. Untuk itu ya Bapa, kami mohon, bila kebaikan Tuhan, anugerah berkat Tuhan, kami belum dapat melakukan dengan baik, belum dapat mensyukuri, bahkan belum dapat menyerahkan persembahan syukur kami dalam menyambut hari raya unduh-unduh, kiranya Tuhan senantiasa mengampuni. Inilah Tuhan pengakuan kami bersama, sehingga dengan segala kelebihan kehidupan kami serta kekurangan, bahkan kesalahan-kesalahan kami serahkan di hadapan Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Gembala aku, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita pengampunan, berita anugerah yang kita terima
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saat ini kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita mendasari hari raya persembahan undur dengan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Untuk petugas dipersilakan. Ayat 1 sampai 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengakhiri Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami hanya bagi Bapa, sumber berkat dan kasih karunia. Kami mengucap syukur karena Bapa yang telah pimpin kami dalam sepanjang kehidupan kami, terutama sepanjang minggu kemarin. Dan pagi ini ya Bapa, kami masih diperkenankan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di saatnya kami akan bersama-sama menerima firman dan sabda-Mu. Kami mohon buka hati kami masing-masing untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berkati juga untuk Bapak Pendeta Suretna Satrika yang akan menyampaikannya agar semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapak atas firman kami siap menerima. Amin. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikian pembacaan Tuhan mendengarkan teristimewa yang mampu menjalankan dan mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, selamat bertemu, selamat merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh yang kedua GKJ Jemaat di Noyo ini dengan mengambil tema bersyukur dalam kelimpahan maupun kekurangan.
dapat kita bandingkan dari Lukas 21 ayat yang keempat. Namun secara lengkap saya baca sekali lagi. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, munculnya hari raya persembahan unduh-unduh adalah dari tradisi Israel atau bangsa Israel. Kita tahu saat itu bangsa Israel baik dari perjalanannya dari Mesir menuju Kanaan adalah bercocok tanam, atau dapat dikatakan dia hidup di dalam pertanian atau agrarian. Sehingga persembahan saat itu dipahami adalah wujud nyata hasil kerja, hasil pertanian, maka yang muncul adalah persembahan buah sulung. Tetapi di saat ini juga boleh kita pahami bahwa persembahan unduh-unduh adalah persembahan hasil kerja karya kita yang senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Namun saat ini mari kita belajar bersama dengan bacaan yang sudah kita hafal, sudah kita pahami, yaitu tentang persembahan seorang janda ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri. Siapa Lukas? Lukas adalah seorang tabib. Kalau zaman sekarang ya dokter lah. Dan saat ini dokter ini berperan penting untuk melawan pandemi COVID-19. Karena Lukas ini adalah seorang dokter, maka teologi yang didalami, apa yang menjadi misi hidupnya adalah menyembuhkan luka atau menyehatkan orang-orang yang sakit. Tetapi tidak kalah pentingnya bahwa kesembuhan yang sempurna itu adalah sehat dalam jasmani atau sembuh dari sakit, teristimewa juga sehat kerohaniannya di hadapan Tuhan. Maka konteks dalam bacaan atau peristiwa janda yang mempersembahkan kepada Tuhan ini adalah janda yang sedang hatinya bertemu dengan Tuhan sehingga berpikir tentang sorga, memahami tentang sorga. Maka nilai hidup bersama dengan Tuhan itu sangat mahal atau dinilai mahal sekali oleh seorang janda yang mempersembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu proses seorang, tentu sebelum dia menjadi janda ya pernah muda, ya pernah berpacaran, bahkan yang dikatakan janda itu adalah sudah pernah menikah. Sehingga dia mengakui bahwa kehidupan di dunia ini atau surga dunia sudah pernah dialami oleh seorang janda, dan dia melakukan persembahan yang terbaik karena dia tidak mau kehilangan kenikmatan surga. Nikmat dunia dan nikmat surga itu menjadikan bagian hidupnya, sehingga dia bukan hanya menyerahkan persembahan dari kelebihannya, tetapi juga dari segala kekurangan, bahkan seluruh nafkah hidupnya diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan.
sebuah panggilan bagi kehidupan kita terhadap kehendak Tuhan. Kerajaan surga itu artinya bahwa orang yang hidup, yang Tuhan meraja dalam dirinya, sehingga apapun yang dilakukan adalah menilai ketaatan kepada Tuhan. Ini yang paling berharga dalam hidup. Bila Yesus sudah meraja dalam hidup kita, tentu kita merasakan bahwa sukacita itu datangnya hanya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas janda ini mempersembahkan seluruh nafkahnya. Lalu pertanyaan bagi kita, heran teman yang namanya persembahan. Dan itu membuat heboh murid-murid, bahkan Tuhan Yesus melihat banyak orang mempersembahkan dengan kelebihannya, tetapi janda ini mempersembahkan dengan segala kekurangannya, bahkan dengan seluruh nafkah hidup. Sekali lagi, janda ini ingin hidup diberkati secara jasmani dan rohani, dan tidak mau kehilangan yang namanya hidup bersama Tuhan di sorga. Tentu dalam masa pandemi, apapun yang kita alami, kita tetap memiliki hati untuk memuliakan Tuhan, memiliki hati untuk menyerahkan persembahan undur. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyerahkan persembahan undur bukan hanya kita supaya diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan yang akan datang, tetapi menyerahkan persembahan undur bukan sebuah beban, tetapi sukacita karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan dotes, saya memberi supaya diberkati, bukan, tetapi kita memberikan persembahan karena kita sudah diberkati. Yakinlah warga kita semua saat ini dalam kondisi penuh kekurangan. Di samping Tuhan sudah melimpahkan, tetapi bersyukur dalam pelimpahan maupun kekurangan menjadi bagian hidup kita dalam menyambut hari raya persembahan undur yang kedua GKJW Jemaat Linoyo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat itu saja. Coba dimohon untuk berdiri. Kita akan mundur dari rumah ibadah ini. Kami undang jemaat untuk berdiri. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir
akhir zaman. Matius 28. Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam prosesi Hari Raya Undu-Undu. Kita bernyanyi Kidung Pasamuan Jawa 154 bait pertama, Andrenging Tias Kulo. Kita serahkan persembahan Hari Raya Undu-Undu ini ke hadirat Tuhan. Kita lakukan dengan doa berantai. Bapa, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah segala berkat yang Kau berikan kepada kami boleh kami kembalikan kepada Engkau. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Wedinoyo. Tuhan sendiri akan memberkati gereja kami dengan segala program-program, kegiatan yang ada. Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada dan bekerja di tengah-tengah gereja kami. Tuhan memberkati. Dan jika dalam masa pandemi ini Tuhan kami tidak dapat melayani warga jemaat-Mu secara langsung, tapi biarlah Tuhan kami boleh melayani melalui kegiatan-kegiatan daring yang kami lakukan, sehingga warga jemaat-Mu boleh terperhatikan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk penatua majelis, Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sri Retno Jatmiko yang melayani kami. Tuhan senantiasa memberkati baik di dalam pelayanan maupun di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Bapak, kami sungguh serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan akan memberkati bangsa kami di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah bangsa kami, Engkau memberkati Presiden Jokowi, Engkau memberkati staf-staf yang bekerja di tengah-tengah pemerintahan bangsa kami. Tuhan menolong sehingga apa yang diberikan kepada kami bangsa ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan di tingkat bawah, baik RT, RW, kelurahan, kecamatan, juga tingkat kota dan provinsi. Biarlah seluruh elemen yang ada dalam pemerintahan kami boleh membawa satu kebijakan yang boleh menjadikan bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia semakin baik. Terima kasih Bapak. Biarlah
Engkau sendiri yang memberkati bangsa kami, menolong bangsa kami, sehingga kami boleh tetap dapat hidup dengan baik dan layak seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa di dalam surga, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa melihat sukacita ibadah kami saat ini, ungkapan syukur kami dalam menyambut hari raya unduk-unduk, hari raya persembahan Gereja Kristen Jewetan Jemaat Binoyo yang kedua. Bapa di dalam surga, dengan segala kelimpahan dan kekurangan kami bersama, kami bersyukur bila Tuhan berkenan memberkati kami dan kami dapat menyerahkan persembahan ini. Sucikan dan kuduskan, berkati yang menyerahkan persembahan, berkati gereja Tuhan, bahkan berkati kesehatan kami semua, sehingga kami boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan, menyambut hari raya persembahan unduk-unduk dengan penuh sukacita. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, sungguh kami bersyukur menyambut hari raya persembahan unduk-unduk dengan kasih setia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Inilah persembahan kami Tuhan. Terimalah dan berkatilah. Amin. Oke. Ya. Posisi seperti doa, saat minta. Amin. Amin. Saudara jemaat Tuhan, kita akan mundur dari rumah ibadat ini. Jemaat Tuhan kami undang untuk berdiri. Kita diutus Allah yang disebut amanat agung Tuhan Yesus, yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang demikian. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara dalam hari raya persembahan untung-untung saat ini sampai kekal abadi.